Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi sahabat Makassar yang saya muliakan. Alhamdulillah, di malam hari yang sangat cerah ini, dari Kapasa, kontainer Kapasa di Kecamatan Tamalandria, alhamdulillah dari ORW 6 ini beserta tim yang sebentar sebelum berpose bersama, maka saya secara pribadi atas nama pejabat sementara ORW 6 di Kelurahan Kapasai, sahabatku yang saya muliakan, khusus kepada pihak-pihak yang berwenang, boleh jadi di tingkat kelurahan, kecamatan, dan insya Allah sampai kepada level Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil yang saya muliakan. Nah, di hari kedua atau di pekan kedua dalam kegiatan posko daripada seluruh ketua-ketua RW RT se-Kota Makassar setelah terbit daripada SK yang pejabat sementara. Nah, tentu ada hal yang menarik. Saya secara pribadi melihat bahwa kegiatan yang sepertinya rutinitas dari beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu yang saya muliakan, coba perhatikan kontainer yang kita miliki di Kota Makassar ini. Sekiranya satu kontainer per kelurahan, maka kurang lebih ada 150-an kelurahan punya kontainer. Dan ingat bahwa kontainer ini adalah sebuah simbolik yang tentu di masa yang lalu, di masa COVID-19, tentu sudah berbeda situasi di tahun 2025 ini. Tentu apa yang saya ingin sampaikan sebagai pejabat baru yang menakodai dari level bawah di akar rumput warga Kota Makassar, saya ingin memberikan sedikit sumbangan pemikiran tentang eksistensi daripada kontainer di setiap kelurahan ini. Contoh kecil di kelurahan kami di Kapasa ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, melihat daripada background daripada kontainer ini, mungkin sudah tidak relevan lagi dengan COVID yang menjadi nuansa yang ada di background kontainer-kontainer yang ada di Kota Makassar. Nah, saran pertama, ini pemikiran pertama, mungkin ada baiknya jika postur atau penampilan daripada kontainer di setiap kelurahan itu ada refreshing atau ada rebranding. Ya, boleh jadi bukan lagi COVID-19 yang menjadi tagline. Ya, silakan nanti pihak yang berwenang bisa meramu background atau tagline yang ada di setiap kontainer. Karena saya yakin, coba perhatikan lagi. Yang sebelumnya, yang dari samping saya lihat. Nah, tentu perlu ada nuansa baru, semangat baru untuk menuju Makassar yang lebih mulia. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama tadi
adalah saran pemikiran, kiranya kontainer ini bisa di rebranding supaya ada nuansa baru dengan kepemimpinan yang baru. Dan saya sangat salut bahwa tagline yang diusung beberapa waktu lalu, alhamdulillah beliau sudah diberi amanah, Bapak Wali Kota dan Ibu Wali yang terhormat, dengan tagline memuliakan Makassar. Nah tentu barometer yang ingin dicapai minimal penjaga moral berada di tingkat terendah di bahagian daripada pemerintah Kota Makassar ini. Saya ingatkan kembali bahwa meskipun saya ini beserta tim ini perangkat di tingkat bawah RT RW 06 di Kelurahan Kapasa, tetap ingin memberikan sumbangsi pemikiran bagaimana ke depan supaya masyarakat Makassar bisa tambah mulia, semangat berbuat kebaikan, kemuliaan bagi masyarakat Kota Makassar khususnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, coba di malam hari ini, di penghujung di bulan April, di kontainer Kapasa Tamalandria, coba lihat di sekitaran area ini fasilitas yang notabene adalah posko. Namanya posko, kalau saya artikan sebagai pusat koordinasi pejabat dengan warganya, warga setempat, tentu memerlukan sebuah sarana pendukung. Ya, contoh kecil. Coba lihat, sahabatku yang saya muliakan. Tempat ini mestinya, coba saya ingatkan kembali, mestinya punya sarana yang memadai. Ambillah contoh, ada sarana kursi, meja, dan sebagainya. Nah, kalau perlu, contoh kecil ini contoh kecil. Misalnya ada dispenser. Kenapa? Perlu diingat bahwa kegiatan-kegiatan posko setiap malam, dan itu rutin, ini perlu dimanfaatkan seefektif-efektifnya. Sehingga ada interaksi. Boleh jadi bukan cuma pejabat RT, RW, Linmas, kebersihan yang datang di tempat ini. Karena tempat ini adalah sangat strategis untuk warga di mana kita berada. Contoh kecil ini. ORW 6 misalnya di Kapasa ini. Boleh jadi bukan sebagai formalistik saja. Foto, upload, pulang. No. Bukan cuma itu. Ini perlu dipikirkan lebih jauh ke depan. Bahwa sebuah interaksi antara warga dan pejabat pengurus RT, RW, Linmas, Babinsa, pihak-pihak lainnya di setiap kelurahan, ini ada sebuah potensi besar untuk saling berinteraksi menuju masyarakat Makassar yang lebih mulia. Nah, contoh kecil, boleh jadi tempat di kontainer ini pejabat RT, RW bisa saja mengundang warganya untuk silaturahmi di tempat ini. Nah, tentu butuh tempat, minimal tempat duduk untuk ngopi-ngopi bersama. Nah, ini perlu dilakukan secara rileks saja. Tidak perlu terlalu formal. Seperti di tempat-tempat lain, formalistik belaka. Padahal yang ingin dicapai adalah menuju kepada suasana di mana
kondisi masyarakat yang kondusif. Nanti boleh jadi para linmas misalnya, babinsa kita berinteraksi, kita turun bersama ke rumah-rumah warga, ke pondok-pondok di mana kita berdomisili, sehingga terjalin sebuah silaturahim dengan pejabat, dengan warganya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya ingatkan bahwa kontainer ini mungkin sudah perlu ada refreshing untuk rebranding. Nah, yang kedua tentang fasilitas pendukung. Adapun nanti boleh jadi kalau misalnya di tingkat kelurahan belum bisa memfasilitasi, boleh jadi usulan pemikiran ini dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kayak kecamatan misalnya, Pak Camat, mohon maaf, ini sumbangan pemikiran. Kalaupun masih belum direspon, bisa disampaikan ke tingkat yang lebih atas. Mohon maaf, Bapak Wali Kota, Ibu Wali, bisa diperhatikan sumbangan pemikiran ini. Yang terakhir tentunya, bahwa sesuai tagline tadi, perlu diingat bahwa di kota Makassar ini kita ada 15 kecamatan. Kurang lebih 150-an kelurahan dengan RT RW, di mana pejabat RW-nya kurang lebih 800-an, RT-nya kurang lebih 4.400-an. Bukankah ini sebuah potensi yang luar biasa untuk mewujudkan masyarakat Kota Makassar yang tambah mulia. Sekali lagi, tambah mulia ke depan. Nah, tentu ini memerlukan fasilitas-fasilitas pendukung sehingga ide-ide kreatif, inovatif bisa lahir di setiap kontainer-kontainer yang mulia yang ada di Kota Makassar ini. Saya pikir inilah sumbangan pemikiran saya atas nama pejabat sementara di Kelurahan Kapasa ini, WRW 6. Mudah-mudahan bukan sekedar formalitas di setiap malam para pejabat RT RW datang ke tempat ini sebagai formalistik belaka, tetapi harus ada ide-ide yang bisa ditelurkan, dicetuskan, bagaimana melihat trending-trending di setiap saat, terutama di Kota Makassar kita ini. Tentu waktu yang sangat terbatas ini, saya insya Allah jika dirasa ada manfaat, ada nilai positif, sumbangan pemikiran ini bisa diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan untuk itulah insya Allah video singkat ini yang sangat terbatas dengan kondisi yang sangat terbatas pula, saya akan menyimpannya di YouTube channel saya, Andi Oda. Saya kira itulah. Sebentar lagi saya akan berfoto bersama melalui kesempatan ini dari pejabat RT 2, RT 3 di Kelurahan Kapasa. Dan satu lagi sahabat mungkin sedikit terlambat karena beliau masih melaksanakan kegiatan ibadah di luar sana. Sekali lagi, mudah-mudahan sumbangan pemikiran ini membuat kita semakin semangat untuk berbuat mulia demi Makassar tambah semangat, tambah mulia. Makassar semangat mulia, yes. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera
bagi saudara-saudaraku semua yang saya muliakan. See you, bye-bye.